di absen dulu ya. Nanti yang hadir bilang hadir sambil acungkan tangan ya. Siapa? Oke, Aji Ispan Hilman. Hadir. Ahmad Fendi. Hadir. Bunga. Hadir. Malaysia. David. Hadir. Dikri. Hadir. Eka Rizky. Hadir. Angelica. Hadir. Hadir. Erni. Pareja. Hesti. Imam. Hadir. Indri. Hadir. Kesha. Kairunisa. Hadir. Laila. Hadir. Revina. Hadir. Lutfi. Hadir, Pak. Maudi. Hadir. Mila. Hadir. Mila hadir. Muhammad Lancar. Hadir. Selalu hadir. Muhammad Sabar. Hadir. Najwa. Najwa. Hadir. Hadir. Naurel. Hadir. Hadir. Naziala. Hadir. Rifki. Risna. Hadir. Satrio. Hadir. Selvi. Hadir. Sapa. Hadir. Siva. Hadir. Pak Sakit Suni. Hadir. Hadir. Tiara. Hadir. Hadir. Jikra. Hadir. Hadir ya, 2 orang sakit, sisanya hadir. Sekarang kita mau belajar apa enggak? Posisi. Translasi. Ya, translasi. Sebelum kita belajar, saya mau perlihatkan dulu alur pembelajaran. Jadi nanti alurnya seperti ini ya. Ini berurutan nanti. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kan kalian belajar harus tahu ya tujuannya apa. Jadi kalian bisa mengukur apakah kalian sudah mencapai tujuan atau belum. Kemudian nanti ada persepsi. Persepsi di sini nanti kalian mereview materi yang sebelumnya. Bab kemarin bab apa? Bab kemarin matris. Jadi nanti kita akan mereview bab matris sekilas aja. Kemudian nanti ada video pengantar pembelajaran. Itu nanti videonya itu berupa manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Kemudian setelah itu kalian nanti berkelompok ya, udah dibagi kemarin ya. Sudah dibagi kelompoknya, kemudian nanti mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, berkelompok. Kemudian setelah itu waktunya kurang lebih 3 menit nanti diskusinya, kemudian presentasi. Nanti kelompoknya presentasi ya. Dikocok siapa yang nanti ke depan. Enggak semuanya, soalnya waktunya ini ya. Kemudian setelah presentasi beres, baru kita sama-sama akan menyimpulkan pembelajaran. Kemudian penguatan konsep materi itu nanti ada tayangan PPT juga. Di akhir nanti akan ada kuis lewat Google Form. Sampai sini paham? Siap? Siap. Langkah pertama nanti ngapain dulu? Bisa penyampaian tujuan. Nih, setelah mempelajari materi translasi ya, setelah mempelajari ini diharapkan nanti kalian yang pertama itu bisa memahami konsep transformasi geometri ya. Ini yang pertama, minimal kalian tahu definisinya, pengertiannya apa ya. Kemudian yang kedua nanti kalian juga harus bisa menentukan koordinat bayangan dari hasil translasi dan menggambarkannya. Nanti ini kegiatannya akan muncul di LKPD. Silakan nanti kerjakan. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan translasi. Permasalahannya bisa kontekstual, cerita, bisa juga permasalahan yang matematis langsung berupa angka. Paham ya tujuannya ya? Yang pertama minimal bisa mendefinisikan translasi, yang kedua bisa menentukan bayangan, yang ketiga bisa menyelesaikan permasalahan. Paham ya? Setelah alur, ngapain tadi? Setelah tujuan ini kita persepsi dulu ya. Kita jawab bareng-bareng. Ini harusnya kalian masih bisa nih. Ini baru kemarin. Silahkan. Ini 5, 4 plus 7. 4 jawabannya yang mana yang betul? Matriks nih. 12. 8. Kita cek ya, betul gak jawabannya. Ini kenapa materinya ini ditampilkan? Nanti soalnya kita pakai ini juga ya. Kemudian kita ada 3 soal nih. Kita lihat cepat-cepat. Nanti yang cepat dikasih bonus ya, dikasih hadiah. Yang nomor 2 jawabannya berapa? Yang mana? 21.
21 min 7. Oke, terakhir satu lagi. Oke, ayo cepat. 5 min 2. Coba cek 5 min 2. Awas ya, hati-hati ini negatif sama negatif kan jadi positif ya. Jadi 15 ditambah 10. Ini negatif sama negatif 7 jadi ditambah 9. Betul ya? Saya bisa masih ingat ya? Berarti kalau sudah masih ingat berarti siap untuk pembelajaran yang kanan. Sekarang silakan keluarkan bukunya masing-masing dulu sebelum berkelompok. Kalian nanti simak di sini, nanti ada video. Silakan kalian simak kemudian tuliskan yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa. Nanti dijawabnya itu setelah pengerjaan AKPD. Jadi sekarang kalian simak aja dulu masalahnya, kemudian rinci apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Berdasarkan tayangan video siap? Udah, bukunya sudah siap? Oke. Silakan kalian simak video berikutnya. Transformasi, itu lebih tepatnya pada konsep translasi. Namun sebelum itu, yuk simak situasi berikut ini. Jadi, transformasi biometri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kebiasaan anak-anak setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Di pagi hari, anak-anak tentu saja mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya mereka bercermin. Nah, bercermin itu dalam konsep transformasi biometri disebut refleksi. Kemudian setelah siap, mereka melakukan pemberangkatan dari rumah ke sekolah atau ke madrasah. Perpindahan yang terjadi dari rumah ke madrasah itu disebut translasi ya, atau perpindahan. Selanjutnya ada juga tuh biasanya ketika berangkat ke madrasah atau ke sekolah kita menemukan kendaraan-kendaraan yang berjalan. Nah, kendaraan itu biasanya rodanya pun berputar. Di konsep transformasi biometri, roda yang berputar itu ada hubungannya dengan rotasi. Selanjutnya, ketika anak sudah berada di madrasah, di ruangan kelas dia menemukan sebuah peta. Nah, peta yang ada di kelas itu pada dasarnya menggunakan konsep dilarkasi. Dengan demikian, transformasi biometri ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini video pertama. Ini sebenarnya masa persepsi ya. Ini adalah merupakan bagian dari penerapan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama itu ada pergeseran, perpindahan ya dari rumah ke sini ke sekolah. Kemudian yang kedua sebelum berangkat kan bercermin dulu ya. Nah, itu juga transformasi. Kemudian ketika kalian melihat ini nih, ada mobil rodanya berputar kan? Nah, itu apa namanya? Satu lagi ketika ada apa? Peta di sini kan ukurannya kecil ya. Aslinya kan besar ya. Nah, itu nanti menggunakan konsep dilatasi ya. Sekarang video kedua, ini adalah berupa masalah yang harus kalian selesaikan. Silakan simak dan tuliskan informasi dan pertanyaan yang berasal dari video ini. Yang menjadi pertanyaan
berupa masalah, nanti kan ada pertanyaan ya. Silakan nanti kalian jawab. Itu udah dituliskan ya tadi apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan juga apa udah ya. Oke, sekarang kita langsung ke pengerjaan LKPD. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Baiknya ditempelin aja. Silakan. Masih ingat kelompoknya kan ya? Jangan lupa mungkin nanti saya bagikan LKPD-nya. Sedang berkumpul semuanya ya. Saya silakan ini diskusikan LKPD sekaligus menjawab yang tadi ya. Jangan lupa identitasnya diisi ya. Waktunya 25 menit ya. Nanti setelah itu nanti presentasi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh diskusikan. Silakan berdiskusi ya. Jangan menanyakan satu orang, harus semuanya besok. Sampai jam 9.00 ya. Soalnya gampang kan?
kebutuhan aja sebagai yang malam dikasih silakan bisa. Aku lebar dua ya. Parah bebas ya. Aku ini kacamata kamu kan kan? Ya diskusi. Ya bang, ntar apa diskusinya? Bisa diskusinya. Setelah ada ini kan ada garis nomornya berapa gitu. Min 2. Kalau yang Min 3 sumber X ini adalah ada lagi yang ini yang L tinggal dimasukin itu gampang kan ya? Gampang kan ya? Iya. Nah, tapi yang kalau kan ada ini berangkat ke sekolah. Waktunya masih lama ya, 20 menit lagi. Ini kita baru 5 menit, tapi udah banyak yang selesai. Dia salah satunya cepat. Karena kalau di Bapak Ini yang ini bisa. ini tinggal lihat kalian. Oke. Ya itu yang Terus kaknya di mana?
Ini laki-laki semua. Iya Pak. Terus sakit lagi Pak. Waktunya 15 menit lagi. Ya Pak. Karena transformasi itu berkaitan dengan matrik, jadi penulisannya apa kayak matrik kayak gimana? Siap ya Pak. Tadi kan di video ada ini ya, ada A, B, C, D, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen gitu kan? Itu tandanya kalau ada aksen berarti sudah dibayangkan, bayangannya itu kalau di transformasi. Makanya kalau misalnya yang ke satu kan ada A aksen, ada A. Ini transaksinya sama enggak? Karena bangunnya sama kan, segitiga, dia saya pakai segitiga itu pasti transaksinya sama. Nggak mungkin ya satu kayak gini, jadi dua sama ya.
Punya 300 lah. Oke, udah hampir beres ya. Satu terakhir saya lihat. Tinggal soal masalah terakhir. Ada yang udah beres? Oke. Berapa? Sambil diskusikan nanti. Nanti yang ke depan mau apa? Mau perwakilan apa satu kelompok? Mau berapa kelompok aja? Berarti nanti yang kasih nilai plus itu yang ke depannya aja. Yang minimal menemani lah. Yang ngomong boleh, misalkan 1-2 orang, yang sisanya yang menemani. Setiap kawan. Semua Bapak. Jadi yang dapetnya kelompoknya aja dua aja. Minimal menemani. Minimal menemani. Jangan tinggal sendiri. Iya. Ingat ya, nanti ada kuisnya itu berkaitan dengan LKPD. Kalau LKPD bisa, kuisnya bisa.
Ini translasi itu materi yang mungkin paling gampang di antara yang empat itu. Paling gampang kalau translasi nanti ada refleksi, rumusnya banyak, ada rotasi atau ada sin-sinan, kos-kosan. Kemudian ada dilatasi sama ada yang tadi. Kalau yang ini cuman Biar berapa biar
kalau dia ke atas. Nanti kita bisa cara titik asalnya berapa, televasinya berapa, kali titik asal dengan ketemu. Ngapain? Siapa yang ngasih? Ya. Ya waktunya 5 menit lagi. Ya udah. 2 menit lagi. Udah mau habis 2 menit lagi. Siap-siap mempresentasi apakah mau sekelompok atau perwakilan, lebih baik mah satu kelompok aja. Siap. Ini kan ada berapa masalah totalnya? 3. Yang satu ada berapa? 1, 2 ya? Iya. Dulu kan? 2, 1, 2, sama 3 ada 3 ya. Tapi yang 1 sama 2 ada 2 anak, ada anak kan? Nanti yang presentasi berarti 3 kelompok, enggak semuanya. Mau ditunjuk atau sukarelawan? Sukarelawan berarti nilainya pasti besar, nilainya pasti besar. Ada tambahannya. 2 menit lagi. Cung yang sudah beres. Itu masih proses tuh ya. Kita nunggu satu kelompok lagi ya. Coba dari sekarang yang mau presentasi 1, 2. Yang bola. ini 1, ini 2, 3 antara itu atau ini? Ini masuk. Yang depan dong, Pak. Coba aja lah. Yang cowok itu Pak ngalah. Mereka yang ini aja ya, Pak Bapak. Nanti kalau yang ada kesalahan atau beda, mau berpendapat atau mau menyangka, silakan yang lainnya disangka aja. Kalau masih ada waktu, boleh nanti dibagi 2, misalkan masalah 1 bagi 2 kan ada 2 masalah. Oke, waktunya sudah habis. Silakan presentasi dulu untuk kelompok jemaah nanti. Oke, silakan maju. Sebentar ya kita, KPD-nya mau dimunculin nggak bisa? Boleh, Pak. Jangan lupa investasi diisi ya. Bisa dipakai. Ini masalah 1 ya, 1 sama 1, 2. Ya silakan buka dulu aja. Oke, silakan di tengah aja. Masing-masing lihat KPD-nya ya. Ini soalnya ada masalah di depannya. Jangan bisa muncul. Masalah 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu masalah 1.1. Bisa dilihat KPD-nya. Pertanyaan pertama yaitu posisi awal layu dalam koordinat Cartesius yaitu berada pada titik 3,2. Dilihat dari rumah ayu, titik X-nya itu yaitu 3 dan Y-nya itu yaitu 2. Dan pertanyaan kedua yaitu posisi ayu dalam kondisi
dalam koordinat kartesius yaitu berada pada titik min 4, min 3. Coba bisa ditunjukkan nggak di gambar? Kita perhatikan tuh Kak, titik awal Ayu karena di rumah Ayu berapa tadi? 3. Titik awalnya itu 3. Titik apa namanya? Sumbu X-nya itu 3, sumbu Y-nya itu 2. Betul nggak? Betul. Betul, lanjut. Dan posisi akhir Ayu itu sumbu X-nya itu min 4 di sini, dan sumbu X-nya itu min 4 dan sumbu Y-nya itu min 3. Betul? Betul. Paham ya? Masya Allah. Jelas ya. Silakan lanjut ke masalah yang selanjutnya. Ini ada di sini 2. Boleh. Nomor 1, jika bola berada di pemain E dan pemain E ingin mengumpan bola ke pemain A, maka di awal bola berdasarkan koordinat kartesius yaitu min 1, 0. Setelah diumpan ke pemain A, maka posisi bola pada koordinat kartesius itu 2, min 2. Jika bola berada di pemain E dan pemain E ingin mengumpan bola ke pemain B, maka posisi awal bola berdasarkan koordinat kartesius yaitu min 1, 0. Setelah diumpan ke pemain B, maka posisi bola pada koordinat kartesius itu min 2, 2. Jika bola berada di pemain E dan pemain E ingin mengumpan bola ke pemain D, maka posisi awal bola berdasarkan koordinat kartesius yaitu min 1, 0. Setelah umpan ke pemain D, maka posisi bola pada koordinat kartesius yaitu min 2, min 2. Sama nggak jawabannya? Sama betul ya, terlihat dari gambar ya sebenarnya ya. Masih kelihatan berapa titik-titiknya. Itu yang sifatnya Objek yang ditranslasikan mengalami perubahan bentuk. apakah? Tidak. Betul nggak? Mengalami perubahan bentuk nggak? Tidak. Ya, bola kan tetap jadi bola kan? Iya. Oke, lanjut. Objek yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran. Tidak. Ya, apakah membesar bolanya? Tidak. Objek yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Ya. Kalau posisi berubah ya. Misalkan di saya tenang ke sana, berubah posisi kan? Berubah. Oke, itu kesimpulannya ya. Oke, berdasarkan ciri-ciri atau sifat, maka adalah tepat kesimpulan apa? Prestasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi atau pergeseran adalah transformasi geometri yang mengalami perubahan posisi tapi tidak berubah bentuk dan ukuran awal. Dan kesimpulannya sama nggak? Sama. Jadi transaksi itu katanya yang berubah hanya posisi. Posisinya. Tetap. Bentuknya juga Tetap. Itu sini transaksi. Sepakat sama jawaban kelompok ini? Ya, jawabannya betul semua ya. Itu ya benar. Jadi translasi itu nggak berubah bentuk, nggak berubah ukuran, cuma Tapi posisi saja. Pemain bola mau apa kan? Oke, sekarang yang masalah kedua kelompok dulu. Saya laki-laki semua. Oke. Boys. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari masalah buat P1. Oke, jadi ada instruksi pengerjaan ya. Jadi kita tuh akan menggambar titik A jatuh pada sumbu X2. Kasih titik coba. Ini 2 ya. Jadi semua X di 2 sama Dan di sumbu Y-nya 3. tiga. Si A. Ya. Ini ada jelas ini. Ini A. 2,3. Dan Setelah itu geser titik tersebut 41 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 5 satuan ke atas.
Jadi Aksennya. jadi didapatkan aksen itu 6,8. Oke, gambarnya dulu. Sama nggak? Sama. Itu ya awalnya di bawah sana naik ke atas dari sana. Kualitasnya segitu betul. Lanjut. Itu. Ya, berarti yang keempat ya. Indikasi pergeseran itu disebut sebagai peta ada bayangan dari titik A dan dilambangkan dengan A aksen, sehingga koordinat bayangan A yaitu A aksen 6,8. Lanjut. Yang lima. Nomor 5, pergeseran 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas disebut dengan vektor translasi dan disimbolkan dengan T. Nomor 6, cara menulis vektor translasi yaitu dengan menggunakan cara penulisan matriks yaitu T sama dengan XY, di mana X adalah pergeseran ke arah sumbu X kiri atau kanan dan Y adalah pergeseran ke arah sumbu Y atas atau bawah. Dari informasi nomor 6, maka vektor translasi dari titik A yaitu X sama dengan 'Sebenarnya itu fenomena PAG itu boleh. apa sih namanya apa? Jelas ya? Jelas. Pergeseran titik A oleh T sama dengan 4. Ini samakan jawabannya, kalau nanti beda silakan dibenerin. Sehingga posisi akhir berubah menjadi A aksen. Dapat ditulis dalam simbol transisi pemetaan seperti berikut. Jadi ini kenapa 68? Karena 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bisa? Sampai di sini ya. Ada pertanyaan kan? Nah, lanjut. Misalkan koordinat semua titik A X pada titik X, Y, vektor translasinya yaitu T sama dengan H dan hasil pergeseran bayangan titik A adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Maka bayangan titik A yang ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan A aksen dapat ditulis dalam notasi pemetaan A X, Y, T sama dengan H A aksen sama dengan X aksen. Saya ya serius. Lanjut sedikit lagi. Ya. Lanjut ke masalah 2 Ya boleh langsung kedua aja ya. Ya Pak. Sebelumnya Pak yang perhatiin dulu. Ya ada yang pengen perhatikan nih. Sok. Pengen sama gambarnya. Dia mau gambarnya dulu. Tiga gambar. Ada dari itu 4,2. Nah, ini perhatikan ya, bisa beda jawabannya. Sehingga D aksen berpindah 2 ke kanan dan 4 ke atas, sehingga menghasilkan 6,6. Betul kan itu reaksinya segitu? Ada yang berbeda? 6,6 sama? Ya. Lanjut.
Kemudian yang X yaitu 3,4 bergeser 2 ke kanan dan naik ke atas 4 sehingga D aksen menjadi 5,8. Terus yang F 1,4 berpindah 2 ke kanan dan 4 ke atas sehingga 3,8. Langsung ke kolom ya. Seperti yang tadi kita ketahui, tag-nya yaitu 2 ke kanan dan 4 ke atas sehingga menghasilkan 2, 4 adalah tag. Jadi tag-nya adalah 2. Dan selanjutnya tadi adalah 3,4 bergeser 2 ke kanan menjadi 5 dan 4 ke atas sehingga menghasilkan 8. Tiga, 4, 5, 2, 4 sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 4 8. Nilainya adalah 2 dan 4. Selanjutnya F tadi adalah 1,4 berpindah 2 menjadi 3 dan ke atas menjadi 8. 2 dan 4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 8. T-nya adalah 2 dan 4. Coba samakan dulu ini kolom ini. Ada jawabannya nggak? Ada yang berbeda? Sama. Sama. Masih ada ya? Oke. Satu lagi ya. Yang B. Yang terakhirnya lebih ke penulisan aja ya. Jadi kan langsung tahannya dalam bentuk kolom, ini dalam bentuk notasi ilmiahnya tadi. Tadi dan D-nya adalah 4 dan 2. T-nya 2, 4. 2 dan 4. Ini adalah 2 dan 4 sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Titik X titik F adalah 1 dan 4. Transaksinya adalah 2 dan 4 sehingga 1 tambah 2 sama 1 tambah 2 sama dengan 3, 4 tambah 4 8. Gimana sampai sini? Sama gak? Sama. Ada yang ditanyakan dulu gak nih kelompok ini? Gak ada? Cukup ya? Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good boys. Tanya semua ngomong semua. Kelompok terakhir ya, ini masalah terakhir. Dikri. Masalahnya cuma satu kalau itu ya. Awas, coba ya, Bos. Coba ya, Bos. Ini ada? Sama ibu. Ya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai masalah 3.
Bu Rina mempunyai 3 lukisan yang ia letakkan di dinding belakang kursi pada ruang tamunya seperti tampak pada gambar. Masing-masing lukisan memiliki ukuran yang sama, yaitu 50 cm kali 60 cm. Karena lukisannya terlalu besar, Bu Rina ingin mencopot lukisan yang berada di tengah dan menggeser lukisan yang kiri dan kanan ke bagian tengah dengan jarak yang sama. Jika jarak awal ketiga lukisan masing-masing yaitu 10 cm dan Bu Rina ingin lukisan yang kiri dan kanan setelah digeser memiliki jarak 14 cm, berapa sentimeterkah Bu Rina harus menggeser lukisan yang kiri dan kanan? Jadi kan di sini ada lukisan yang kanan, katanya kan di sini terlalu besar, jadi mau dipindahin ke tengah. Kalau misalnya yang begitu kan, misalnya ini mau ke tengah, kita lihat aja kan perpindahannya kan segini 50 ditambah 10 tambah 10 70 itu sampai ujung kiri, tapi mau diletakin di tengah, jadi kan hasilnya tuh kan 70 dikurangi 14, hasilnya 56. Mau ke tengah dibagi 2 jadi 28. Itu perpindahan translasi yang X. Perpindahannya 28 cm ya. Selanjutnya vektornya ya. Vektornya gimana? Vektornya itu vektor dari vektor translasi lukisan yang kiri, karena dari kiri ke kanan jadi kan positif, jadi vektornya 28 0. Kenapa 0? Karena nggak ada perpindahan di sumbu Y, karena perpindahannya hanya di sumbu X nya aja. Vektor yang kanannya itu min 28 0. Kenapa min 28? Karena perpindahannya dari kanan ke kiri. Gimana? Sependapat ya? Pendapat. Sudah jelas ya? Menjelaskannya lumayan jelas ya? Ya. Silahkan tutup. Ya, dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semua masalah sudah dipresentasikan, jawabannya sama semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah ini sebelum ke kuis ya, kita nanti akan review dulu yang tadi masalah pengantar itu kan belum dijawab ya. Nanti kita jawab bareng-bareng, masih berkelompok ya. Ini yang masalah yang ini tadi kan belum dijawab. Kita jawab bareng-bareng. Tadi di awal di video itu kan katanya ada rak dinding ya, ada rak di sini. Ini mau digeser katanya sejauh berapa? 6 meter ke sebelah kanan. Tadi ke sini kan 6 meter ya. Berarti 6 satuan 6 kotak. 1, 2, 3, 4 sampai ini. Kemudian ke atasnya berapa? 4 meter. Nah, sehingga awalnya di sini jadi ke sini gitu kan? Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama kan dari video tersebut apa pertanyaannya? Apakah rak mengalami perubahan bentuk? Tidak. Nah, ya, rak tetap jadi rak kan? Berarti yang jawabannya ini yang pertama adalah Tidak. Kemudian yang kedua, apakah rak mengalami perubahan ukuran? Tidak. Itu gak membesar, gak mengecil kan? Jadi ada segitu. Berarti ukurannya tetap sama. Kemudian, apakah rak mengalami perubahan posisi? Ya. Geser ya? Ya. Ada di bawah ke sini, naik ke atas ke sini. Berarti dia posisinya berubah. Ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih. Berapakah vektor translasinya? Berapa vektor translasinya? 4. Positif dua-duanya? Ya. Kenapa? Karena yang digeser kanan. Jadi positif ya. Jadi yang 4 digesernya ke jadi positif. Berarti dua-duanya ya. Nah, 4. Kemudian coba berapakah koordinat A, B, C, dan D? Yang A berapa? 6,1. 1,1. Terus yang B? 6,1. 1,6 apa 6,1? 6,1. Yang C berapa? 6,4. Terus yang B? 1,4. 1,4. Bisa? Yang ini setelah berubah yang A
Ya kalau ini kurang jelas ya, tapi kalau benar-benar kelihatan langsung. Oke, yang B aksennya berapa? 12. Nah, terus yang C aksen 12,7. Terus yang D aksen bisa ya. Jadi yang ini itu koordinat bayangannya. Yang ini diperoleh dari mana? Dari tadi kan ya, titik awalnya berapa, terus ditambahkan sama transplasinya berapa. Ketemulah bayangannya ini di sini. Paham nggak sekarang peserta klasik? Paham. Bisa ya. Kalau sudah berarti kita ngapain sekarang? Kuis. Berarti kuis dulu. Sebelum ke kuis kita review dulu lah. Ini pengertiannya ya secara detailnya. Di sini ada yang mau baca? Satu orang mau keras sama baca. Pengertian translasi. Translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu, sehingga menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeser dengan jarak arah tertentu. Jadi translasi itu yang berubah hanya posisi saja, bentuk dan ukuran bidangnya masih tetap sama. Betul ya, sudah paham lah ya, sudah pasti paham yang translasi itu gak berubah bentuk ataupun ukuran, cuma posisinya. Nah ini cara menuliskannya, silakan ada yang mau baca lagi atau lanjut? Sok, lanjut baca. Transaksi atau T yang memetakan sebuah titik A Titik A, ya. sehingga diperoleh bayangan A aksen X. Aksen, koma, aksen. Jadi translasi itu gitu ya, bayangan itu disimbolkan dengan ada satu di atasnya. Kalau ada jeruk satu berarti itu bayangan ya. Ada yang nyebut bayangan, ada yang nyebut peta, sama aja ya bayangan atau peta. Nah ini cara penulisannya. Tadi kan kalian ada ya, yang kayak gini kan di KPD ya. Cara penulisannya, ini titik awalnya, tulis berapa, translasinya berapa, si A-nya berapa, si B-nya. Kalau tadi kan X ya, sama aja. Nanti berapa, kemudian bayangannya nanti tulis berapa. Lihat ini bayangannya itu diperoleh dari apa? Dari titik asal sama ditambah translasi. Nah, ya gampang ya. Yang ini juga sama. Ya, aksennya itu yaitu Y ditambah dengan B. Ini cara nulis yang pertama, notasi pemetaan namanya. Ini yang kedua, ini bentuk apa? Vektor, vektor atau matriks kan? Ini dalam bentuk matriks. Jadi boleh kalian mau ditulis pakai pemetaan kayak gini, mau ditulis pakai kayak gini aja boleh, atau kayak gini aja boleh. Terserah kalian. Mau bentuk matriks atau mau bentuk pemetaan yang mudah yang mana silahkan. Sampai sini bisa ya? Translasi itu apa? Cara mencari bayangan itu apa? Tadi kan ada 3 tujuan kan? Yang pertama tujuannya apa? Kalian bisa apa? Mendefinisikan kan? Menyebutkan kan? Sekarang paham kan? Kayak bisa ya. Kemudian yang kedua kalian bisa menentukan bayangan yang tadi pakai rumus ini berarti bisa kan? Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Ini dari nilai kuis yang akan kita lakukan sekarang. Oke, sekarang silakan duduk lagi sesuai bangkunya masing-masing. Kita akan mulai kuisnya di Google Form. Saya share ke grup kelas ya. Saya kirim linknya di grup kelas. Udah biasa kan ya pakai Google Form ya? Saya. Kayak itu silahkan itu soalnya dan paketnya itu ada. Waktunya 15 menit.
3 menit lagi ya. Ya, KPD-nya dikumpulkan ya setelah beres pembelajaran. Sudah semuanya? Sudah ya. Waktunya sudah habis. Sudah cuma bisa berapa menit lagi. Oke, nanti nilainya saya bagikan ya. Hasil tes ini. Angka badannya silahkan dikumpulkan dulu. Ini buat portofolio kalian ya. Tidak ada PR, tapi ada latihan. Latihannya itu kan kemarin sudah dikasih ya, kan bahan ajar di belakangnya itu halaman terakhir ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan di rumah latihan soalnya. Baca lagi si materi ya. Nanti lagi. Soalnya nanti setelah selanjutnya kita bahas refleksi langsung. Kalau ini kan cuma kayak gini ya, cuma rumusnya cuma 1 kan. Kalau refleksi itu rumusnya banyak, 8 atau berapa, pokoknya banyak. Kemudian gambarnya juga lebih banyak susah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.